Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz di pertemuan kedua setelah minggu lalu kita membahas tentang virus corona. Kemudian juga kemarin udah ada tugasnya. Ustadz ingatkan kembali bagi yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan. Masih Ustadz terima biarpun telat. Oke, kita perkenalan lagi. Nama Ustadz Thorik Opera Nirwana. Di SMP Negeri Bernas, Ustadz mengampu mata pelajaran prakarya dan bimbingan TIK. Jadi nanti ketika Anda sekalian terkendala atau berjumpa dengan masalah yang berhubungan tentang dunia teknologi informasi dan komunikasi, silahkan hubungi Ustadz. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Apakah kenapa harus ada? Apakah wajib? Nah, apa itu kontrak belajar? Di sini kontrak belajar merupakan kesepakatan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran agar selama proses berlangsung dapat berjalan secara kondusif, nyaman untuk guru maupun siswa. Jadi, untuk pembelajaran prakarya ke depan, kita harus ada kesepakatan. Apa-apa saja yang harus kita buat, peraturan-peraturan apa saja yang harus kita taati. Nah, itu dia kontrak belajar yang akan kita bahas. Apa nanti finalnya agar ketika proses pembelajaran nanti kita nyaman. Ada kontraknya gitu. Nah, dalam mata pelajaran prakarya atau ketika melakukan proses pembelajaran dengan Ustadz, yang perlu diperhatikan, yang Ustadz nilai pertama kali ada 3. Yang pertama akhlak dan moral, kemudian sopan dan santun, kemudian sikap dan perilaku. Dalam pembelajaran bersama Ustadz, ketiga hal ini adalah hal yang paling penting. Dan ada penilaiannya bagi Ustadz. Ada pertimbangan tertentu ketika kalian melakukan hal-hal ini. Misalnya tidak sopan dengan Ustadz atau tidak santun dengan guru lain atau dan sebagainya, itu ada konsekuensinya dan itu penting bagi Ustadz. Ustadz perhatikan betul. Akhlak dan moral, sopan dan santun, sikap dan perilaku. Jadi harus dijaga. Jadi ketika kalian WA Ustadz, kemudian atau menghubungi Ustadz, itu dengan cara-cara yang baik. Oke. Lanjut. Nah, kontrak belajar apa yang pertama? Perhatikan dengan teliti, dengarkan, pahami. Yang pertama, aplikasi. Berhubung ini pembelajaran daring, pembelajarannya online. Nah, ketika belajar prakarya dengan Ustadz meminta kalian sudah mempunyai aplikasi Google Classroom dan WhatsApp. Hanya 2 itu saja. Oke, jadi ketika kalian memulai pembelajaran dengan Ustadz, kalian harus ada 2 aplikasi ini. Aplikasi yang wajib kalian miliki ketika kalian melakukan proses pembelajaran bersama Ustadz. Jadi ini yang pertama. Setelah kalian punya aplikasi ini, kemudian perhatikan jadwal. Perhatikan jadwal pembelajaran yang telah dibagikan di grup kelas. Jadi jangan salah-salah. Perhatikan nanti harusnya pelajaran Ustadz jam 11. Nanti jam 8 dah ditungguin. Ustadz, tugasnya mana Ustadz? Ya, jadi lihat jadwal dengan jelas. Perhatikan baik-baik. Kemudian disiplin. Ustadz menghargai
anak yang disiplin. Ikuti proses pembelajaran tepat waktu sesuai dengan jadwal mata pelajaran prakaryanya. Jadi, perhatikan jadwal, kemudian disiplin tepat waktu. Kemudian sopan. Nah, ini yang Ustadz tekankan tadi. Sopan dan santun dalam sikap dan bertutur kata. Ketika proses pembelajaran daring, masuk penilaian, jadi ada penilaiannya. Jaga sikap yang muslim, ketika ada pertanyaan atau apa, ucapkan salam awalnya. Kemudian lihat juga, berhubung kita daring ya, mungkin tidak ada batasan waktu, tapi dijaga etika. Jangan nanti jam 12 malam, Ustadz saya nggak ngerti pelajaran yang tadi yang ini nih. Ya, itu juga masuk di etika, sopan dan santun dalam sikap. Kemudian bertutur kata juga yang baik, tidak hanya dengan Ustadz, tetapi juga dengan temannya. Oke? Selanjutnya apa? Absensi. Jadi sebelum memulai pembelajaran, biasakan isi form absensi yang telah disediakan. Jadi ketika kalian nanti masuk ke kelas, Google Classroom itu pertama kali di form paling atas itu pasti absen. Jangan lupa diisi. Ya. Kemudian tugas, kumpulkan tugas sebelum waktu yang telah ditentukan. Ketika kami telat gimana Ustadz? Boleh. Ustadz, kami hanya bisa memulai pembelajaran ketika orang tua kami sudah pulang kerja malam. Boleh, tetapi hubungi Ustadz terlebih dahulu. Oke? Kumpulkan tugas sebelum waktu yang telah ditentukan. Kemudian aktif, ini juga ada penilaiannya. Jadilah siswa yang aktif dalam memberikan respon di dalam classroom. Rajin bertanya. Kemudian ketika ada temannya bertanya di forum dan kalian tahu jawabannya, silahkan bantu Ustadz untuk menjawab. Ada penilaiannya. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Ikuti pembelajaran daring dengan penuh tanggung jawab dan selalu ikuti protokol kesehatan dengan benar. Nah, ini adalah kontrak belajar yang harus kalian lakukan ketika melakukan proses pembelajaran dengan Ustadz. Nanti ada lembar kontrak belajarnya, ada di form pertemuan kedua, itu nanti disalin. Ada contohnya disalin di buku masing-masing, difoto, kemudian upload kembali. Ini dia. Wajib ya. Nah, setelah kita membahas tentang kontrak belajar, sekarang kita masuk ke pelajarannya, mata pelajaran prakarya. Mungkin masih asing bagi kalian, mungkin kalau di SD mungkin ada keterampilan. Sama, beda-beda tipis. Mungkin kalian kenalnya lebih ke keterampilan. Prakarya, apa itu prakarya? Prakarya yang dimaksud ini adalah mata pelajaran prakarya. Apa itu mata pelajaran prakarya? Mata pelajaran prakarya dapat digolongkan ke dalam pengetahuan Trans-Science Knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni dan teknologi. Jadi nanti ketika kita belajar prakarya itu ada seni di dalamnya. Kemudian juga ada teknologi, yaitu dalam bidang rekayasa. Nah, itu sekilas tentang
mata pelajaran prakarya. Apa manfaatnya? Kenapa kita belajar mata pelajaran prakarya ini? Manfaat singkatnya adalah memfasilitasi peserta didik agar mampu berekspresi kreatif, melatih keterampilan, memanfaatkan media, menghasilkan karya, dan menumbuh kembangkan kewirausahaan. Jadi dalam prakarya nanti kita bisa mengembangkan ide. Contoh, kita membuat kerajinan dari serat alam. Apa serat alam? Kemudian apa saja bahannya? Kemudian bahannya ini toh. Kita buat apa ya? Saya buat apa ya? Mengembangkan ide. Kemudian memanfaatkan media yang ada. Contohnya ada koran bekas. Nanti kalian dengan ide kalian, koran bekas ini bagusnya dibuat apa. Jadi biar berkembang pikiran. Ada 4 aspek yang ada dalam mata pelajaran prakarya ini. Yang pertama ada kerajinan, kemudian ada rekayasa, budidaya, dan terakhir ada pengolahan. Kerajinan itu berupa kerajinan tangan dengan menggunakan bahan-bahan alam. Ini untuk kelas 7 ya. Untuk kelas 7 ruang lingkupnya itu bahan alam. Bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, misalnya membuat kerajinan dari tanah liat menjadi keramik. Contoh, ada tadi misalnya daun pandan dibuat tikar, atau daun pandan dibuat tas, dan sebagainya. Kreatif, inovatif, kembangkan imajinasi. Kemudian ada rekayasa. Rekayasa ini biasanya berhubungan dengan teknologi. Misalnya membuat miniatur jembatan, membuat miniatur rumah, dan sebagainya. Kemudian ada budidaya. Ada kerajinan, ada rekayasa, kemudian ada budidaya. Budidaya ini ya bercocok tanam, mengembangkan ya misalnya kebun. Kemudian juga ada ternak, melihara lele, ikan gurami, dan sebagainya. Budidaya, misalnya ada budidaya ikan, budidaya ayam, ataupun budidaya bercocok tanam. Dan ini kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar atau potensi daerah setempat. Misalnya pelelawan. Pelelawan ini cocoknya melihara apa ya? Cocoknya nanam apa ya? Budidaya apel di Kabupaten Pelelawan nggak bisa kan? Jadi kita cocokkan dengan ya daerah setempat. Kemudian terakhir ada pengolahan. Pengolahan sebenarnya merupakan mata pelajaran yang sudah ada, tata boga. Aspek ini mungkin menjadi pilihan dari guru di sekolah karena membuat dan mengolah makanan dan minuman. Jadi pengolahan ini mengolah suatu bahan makanan menjadi makanan ya yang bermanfaat tentunya. Misalnya buah, dibuat jus buah, itu yang simpelnya. Kemudian ada bayam, kita buat tumis, kita buat sayur bayam, gulai, dan sebagainya. Nah, untuk semester 1 ini kita fokus ke aspek kerajinan. Nah, dalam semester 1 ini ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama ada kerajinan serat alam, kemudian kerajinan tekstil, yang terakhir ada kerajinan bahan limbah lunak. Jadi ada 3 bab.
yang kita bahas di semester 1 ini. Lihat buku paketnya, pelajari baca-baca mulai dari sekarang. Jadi untuk minggu depan kita masuk ke kerajinan serat alam. Selesai, ada produknya, nanti kita praktekkan. Masuk kita ke kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil kita bahas, kita buat produknya apa. Kemudian lanjut ke kerajinan bahan limbah lunak, itu terakhir. Oke anak-anak, ananda sekalian, murid-murid Ustadz yang tercinta, demikian perkenalan dari Ustadz, kontrak belajar, kemudian perkenalan mata pelajaran. Terima kasih, tetap sehat, jaga jarak, lindungi keluarga, lindungi tempat tinggal sekitar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.